Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan menyelami perjalanan seorang ulama yang dikenal karena wibawa dan keteguhannya, Imam Malik bin Anas. Siapkan hati untuk menerima nasihat-nasihat berharga dari kehidupan beliau, dan bukalah telinga untuk setiap hikmah yang mengalir dari perjalanan seorang guru besar Madinah. Kelahiran di tanah ilmu dan kehormatan. Madinah, kota yang tidak pernah tidur tanpa rahmat, kota yang setiapnya jejak penuh doa. Tempat para sahabat tinggal, tempat ilmu mengalir dari rumah ke masjid, dari masjid ke jalanan, dari jalanan ke hati umat manusia. Di tanah yang diberkahi inilah seorang bayi lahir. Bayi yang kelak akan menjadi penjaga tradisi ahli hadis, pemegang amanah ilmu, dan pendiri salah satu mazhab terbesar dalam sejarah Islam. Pada suatu malam yang teduh, di sebuah rumah sederhana dekat Masjid Nabawi, tangis bayi menggema pelan. Ibunya, Al-Aliyah binti Suraik, tersenyum ketika melihat wajah kecil itu untuk pertama kalinya. Ayahnya, Anas bin Malik, seorang laki-laki berwibawa yang dikenal jujur dan amanah, mengangkat bayi itu sambil berdoa, "Ya Allah, jadikan putraku ini pengikut sunnah Nabi-Mu. Jadikan ia orang yang memuliakan ilmu dan menegakkan agama." Bayi itu diberi nama Malik bin Anas. Ia bukan hanya lahir di Madinah, ia lahir dalam atmosfer ilmu, dalam masyarakat yang setiap harinya dikelilingi athar sahabat, hadis, dan kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, ia tumbuh dengan nasab terhormat. Keluarganya bukan orang kaya, tapi mereka memiliki kehormatan yang tidak ternilai, kedekatan dengan keluarga sahabat, serta tradisi menjaga ilmu. Ketika Malik kecil mulai tumbuh, ibunya sering memakaikan imamah kecil di kepalanya, bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai pengingat. Suatu hari ibunya berkata sambil merapihkan sorbannya, "Wahai Malik, ketahuilah, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada hati yang penuh maksiat." Ucapan itu menancap dalam di hatinya. Masa kecil Malik berbeda. Ia bukan anak yang banyak bermain di jalanan. Sementara anak-anak lain berlari di gang-gang Madinah, Malik lebih suka duduk di sisi ibunya, mendengarkan cerita tentang para tabi'in dan sahabat. Matanya berbinar setiap kali mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Tetapi perjalanan menjadi imam besar tidak selalu dimulai dari kesadaran spiritual. Terkadang ia dimulai dari kegagalan. Suatu sore, Malik kecil mencoba mempelajari musik seperti keluarganya yang lain. Mereka memiliki suara indah dan sebagian dari saudara-saudaranya pandai bernyanyi. Ia berlatih keras, namun suaranya tidak sebagus yang ia inginkan. Ia kecewa, murung. Ibunya mendekatinya dan berkata lembut, "Wahai Malik, mungkin Allah tidak menciptakanmu untuk seni suara, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar." Malik menatap ibunya dengan heran. "Lebih besar? Apa, Ibu?" Ibunya tersenyum tipis sambil menepuk kepala anaknya itu. "Ilmu, aku melihatnya di wajahmu, di ketenanganmu, di kecintaanmu terhadap kata-kata Rasulullah. Engkau bukan dibuat untuk melantunkan lagu. Engkau dibuat untuk melantunkan sunnah." Kalimat itu menusuk hati kecil Malik dan mengubah arah hidupnya. Awal kecintaannya pada hadis. Ketika usianya baru menginjak belasan tahun, Malik mulai menghadiri halaqah-halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Setiap hari ia melihat para ulama duduk di bawah tiang-tiang masjid, dikelilingi murid. Suara mereka lembut, tetapi wibawa mereka sangat kuat. Nama-nama besar seperti Rabi'ah Ar-Ra'yi, Ibn Syihab Az-Zuhri, dan Nafi' Maula Ibn Umar mengisi majelis di sana. Melihat itu semua, Malik berbisik lirih dalam hati, "Inilah dunia yang ingin kutinggali." Suatu hari, ia mendekati ibunya kembali dengan penuh tekad. "Ibu," katanya, "aku ingin menuntut ilmu. Aku ingin belajar dari para ulama besar." Ibunya memandangnya lama, lalu tersenyum. Ia mengambil pakaian terbaik Malik, merapihkan turban kecilnya, dan berkata, "Berjalanlah dengan adab sebelum ilmu. Jangan angkat suara di majelis. Jangan duduk terlalu dekat. Hormati guru. Dan ketahuilah, ilmu ini agama,
maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama. Dengan nasihat itu, Malik melangkah menuju dunia ilmu tanpa tahu bahwa langkah ini akan membawanya menjadi salah satu ulama paling dihormati dalam seluruh sejarah Islam. Madinah dan bayi yang ditetesi cahaya ilmu. Malam di Madinah saat itu begitu tenang. Angin yang turun dari arah Masjid Nabawi membawa aroma pasir dan ketenangan. Rumah kecil keluarga Al-Asbahi diterangi lampu minyak yang bergoyang lembut memantulkan bayangan di dinding tanah liat. Di dalamnya, seorang perempuan bernama Aliyah binti Syuraik sedang menatap bayi yang baru lahir di pangkuannya. Bayi itu memandang ke atas dengan mata jernih, tenang namun seakan menyimpan kedalaman yang terlalu besar untuk usianya. Ayahnya, Anas bin Malik Al-Asbahi, berdiri di samping menatap anaknya dengan rasa takjub. "Ayah," bisik Aliyah dengan suara bergetar, "lihatlah, dia nyaris tak menangis sejak lahir, seolah dia mendengarkan sesuatu yang tak kita dengar." Anas mendekat, meletakkan telapak tangan di dada kecil itu. "Seakan ada ketenangan yang Allah letakkan sejak dalam kandungan," gumamnya. Aliyah tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Aku ingin menamainya Malik." Anas mengangguk, "Nama yang kuat. Semoga dia kelak menjadi pemilik ilmu sebagaimana para ulama Madinah." Madinah pada masa itu bukan sekedar kota. Ia adalah jantung ilmu. Para tabi'in, para pembawa hadis, dan murid-murid sahabat tersebar di setiap sudut. Di pasar, di masjid, di rumah-rumah kecil yang dipenuhi mushaf dan perkamen, ilmu begitu hidup. Dan Aliyah tahu, anak ini sedang ditakdirkan ke arah sana. Beberapa hari kemudian, keluarga kecil itu pergi ke dekat Masjid Nabawi. Di dalam masjid, para ulama sedang duduk bersila, mengajarkan hadis Nabi dengan penuh kehati-hatian, seakan satu huruf saja adalah amanah berat yang harus dipikul. Aliyah mengangkat bayi Malik tinggi-tinggi sambil menatap ke arah Raudhah. "Ya Allah," bisiknya lirih, hingga suaminya pun hampir tak mendengarnya. "Jika engkau karuniakan anak ini kecerdasan, karuniakan pula kepadanya akhlak dan kewibawaan ulama Madinah." Seakan menanggapi doa itu, bayi Malik tersenyum kecil. Anas tertawa pelan. "Lihat, dia mendengar doamu." "Tentu saja, karena aku tidak akan membesarkan dia sebagai prajurit atau penyanyi seperti tetanggaku itu. Aku ingin dia menjadi ahli ilmu, menjadi seseorang yang bicaranya sedikit, namun maknanya dalam." Anas menatap istrinya dengan rasa hormat. "Jika itu harapanmu, maka aku akan mendukung. Seluruh rumah ini akan menjadi madrasah kecil untuknya." Malam itu, ketika keluarga kecil itu kembali ke rumah, Aliyah duduk di samping buayan dan terus menatap anaknya. Ada banyak ibu di Madinah yang berharap anaknya menjadi pedagang, penyair, atau pemimpin kabilah. Tapi Aliyah berbeda. Ia ingin anaknya menjadi penjaga ilmu Nabi. Dan dalam kesunyian itu, ia berusaha menguatkan tekadnya sendiri. "Malik," bisiknya sambil mengusap kening bayi itu, "engkau akan tumbuh tidak dengan banyak bermain, tidak dengan berlari-lari di pasar. Engkau akan tumbuh dengan adab, dengan ketenangan, dengan rasa hormat kepada setiap huruf dari sunnah Rasul." Aliyah berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. "Dan aku akan menjadi guru pertamamu." Bayi itu terlelap, napasnya lembut. Di luar, suara Masjid Nabi mengalun. Madinah menyaksikan lahirnya seorang anak yang kelak suaranya akan menggema dalam kitab Muwattah, di majelis istana, hingga menjadi salah satu imam besar umat. Dan perjalanan itu dimulai malam ini. Masa kecil, adab sebelum ilmu. Matahari Madinah menyemburatkan cahaya kuning keemasan ketika Aliyah membuka jendela rumahnya. Malik kecil yang kini berusia sekitar 5 tahun sedang duduk bersila di lantai. Diam, tenang, memegang sehelai perkamen lusuh yang diberikan ibunya kemarin. Anak kecil lain di usia itu biasanya sibuk berlari di pasar, bermain pedang kayu, mengejar burung, atau berteriak-teriak memanggil temannya. Namun, Malik berbeda. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang pendiam, tenang, tidak banyak bertanya,
Tapi bila ia mendengarkan sesuatu, wajahnya memusat penuh perhatian, seakan setiap kata sedang diukir dalam hatinya. Alia berdiri di pintu sambil tersenyum. "Malik, kemarilah." Malik menoleh pelan, meletakkan perkamen dengan hati-hati, lalu berjalan mendekati ibunya. "Ya, Ibu." Hari itu Alia berencana mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada membaca dan menulis. Ia menurunkan tubuhnya agar sejajar dengan tinggi Malik, lalu memegang kedua bahu anak itu dengan lembut. "Malik, dengarkan ibu baik-baik." Anak itu mengangguk. Ilmu itu cahaya. Cahaya tidak masuk kepada orang yang sombong, tidak sabar, atau tidak menjaga adab. Aliyah menatap dalam ke mata putranya. "Karena itu, sebelum aku mengajarkanmu huruf demi huruf, aku harus mengajarkanmu bagaimana menghormati ilmu." Malik mendengarkan tanpa berkedip. "Jika engkau masuk ke majelis ulama, duduklah dengan sikap terbaik. Jangan sandarkan punggungmu, jangan berisik, jangan potong pembicaraan." Malik menelan ludah, sedikit tegang. "Baik, Ibu." "Jika engkau belajar hadis," Alia melanjutkan dengan suara lirih, "jangan pernah mengeraskan suaramu. Jangan bermain-main dengan pena. Jangan gelisah, jangan memalingkan wajah dari guru." Ia mengusap kepala Malik dengan penuh kasih, karena ilmu agama bukan sekedar bacaan, tetapi amanah. Sore hari ketika keluarga mereka duduk menikmati angin Madinah, Malik kecil memecah keheningan. "Ayah?" "Ya, Malik." Anas menoleh dari pekerjaannya memperbaiki tali pelana. "Kenapa di Madinah banyak sekali guru, banyak sekali orang menghafal hadis?" Anas tersenyum, duduk di hadapan anaknya. "Karena Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah, tempat para sahabat menyampaikan apa yang mereka dengar dari beliau. Setiap batu, setiap jalan, setiap tiang masjid menyimpan cerita." Ia menunjuk ke arah Masjid Nabawi. "Itulah sebabnya orang-orang datang dari Irak, Syam, dan Mesir hanya untuk belajar satu hadis saja." Malik memandang masjid itu seakan menyimpan ribuan rahasia. "Kalau begitu, aku juga ingin seperti itu, Ayah. Aku ingin duduk bersama mereka." Anas menepuk pundak anaknya dengan bangga. "Kau akan belajar, tapi dengan 2 syarat." "Apa itu?" "Pertama, engkau menjaga ibumu. Kedua, engkau menjaga adab. Sebab ilmu tanpa adab tak akan tinggal dalam hati seseorang." Beberapa hari kemudian, Alia membawa Malik ke salah satu majelis ilmu di dekat Masjid Nabawi. Guru yang mengajar saat itu adalah seorang tabi'in terkenal. Ruangan penuh oleh murid-murid yang duduk melingkar. Alia berdiri di pintu berbisik di telinga Malik. "Ingat apa yang ibu ajarkan." Malik mengangguk tegas dan masuk perlahan. Namun sesuatu terjadi. Dari semua anak kecil yang datang hari itu, hanya Malik yang bergerak dengan langkah seperti orang dewasa. Perlahan, penuh hormat, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ia duduk di belakang, menundukkan kepala dan tidak bergerak sedikit pun. Guru itu memperhatikan perbedaan itu. Usai majlis, ia mendekati Alia. Anak ini lain dari yang lain, katanya memandang Malik yang berdiri tegak dengan penuh adab. Siapa yang mengajarinya bersikap seperti ini? Alia tersenyum bangga. Adab adalah pakaian pertamanya sejak lahir. Guru itu menatap Malik dengan kagum. Kalau begitu anak ini insya Allah akan menjadi salah satu ulama Madinah. Malam itu di rumah, Alia mengelus kepala Malik yang tertidur di pangkuannya. "Pelan-pelan Malik," bisiknya. "Cahaya ilmu akan menemukanmu. Ibu hanya menyiapkan jalannya." Di luar, langit Madinah bertabur bintang, dan dalam ketenangan, langkah-langkah seorang imam besar telah mulai terbentuk. Putusan besar antara memanah dan menghafal hadis. Suatu sore yang lembut di Madinah, angin gurun berhembus pelan melewati halaman rumah keluarga Anas. Malik kecil duduk bersila sambil memutar-mutar anak panah di tangannya. Suara tertawa anak-anak terdengar dari kejauhan.
teman-temannya sedang berlatih memanah di lapangan kecil dekat Masjid Nabawi. Malik memperhatikan anak panah itu lama sekali, seakan sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih berat dari usianya. Ibunya, Aliyah, memperhatikan dari balik pintu. "Malik," panggilnya lembut. "Iya, Ibu." "Ayo makan dulu. Kau dari tadi memandangi anak panah itu. Ada apa?" Malik memandang ibunya dengan wajah yang penuh kebingungan kecil. "Ibu, aku ingin ikut memanah. Semua temanku ikut dan ayah bilang memanah itu sunnah. Tapi hatiku seperti tidak benar-benar berada di sana." Aliyah tidak terburu-buru menjawab. Ia duduk di samping Malik, meraih panah itu dari tangan anaknya, lalu memutarnya perlahan di antara jari-jarinya. "Memanah itu baik, Malik," katanya tenang. "Tapi aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Kau lebih mencintai ilmu daripada panah ini." Malik menunduk. "Aku tidak ingin mengecewakan ayah. Aku tahu beliau bangga kalau aku pandai memanah." Aliyah tersenyum, senyum seorang ibu yang telah membaca isi hati putranya sejak sebelum ia bisa bicara. "Malik, dengarkan ibu." Ia memegang kedua pipi Malik, menatapnya dalam-dalam. Seseorang hanya akan menjadi besar pada hal yang ia cintai, bukan pada hal yang hanya ia jalani. Kata-kata itu menghantam hati kecil Malik dengan lembut namun kuat. Ia berkedip, seakan baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak ia mengerti. "Jadi, ibu tidak keberatan kalau aku tidak memanah?" Malik bertanya dengan ragu. Aliyah menggeleng. "Jika cintamu kepada ilmu lebih kuat, maka itulah jalanmu. Biarkan orang lain menjadi pemanah terbaik. Engkau, Malik, mungkin akan menjadi ahli hadis terbaik." Malik mengangkat wajahnya. Ada kilau baru di matanya, kilau yang hanya muncul ketika sebuah tekad tumbuh dalam diri seseorang. "Tapi, bagaimana dengan ayah?" Aliyah tersenyum kecil. "Biarkan ibu yang bicara pada ayah. Dan jika ayah lelaki yang bijak, dan ia memang demikian, dia akan memahami." Malam itu, setelah Malik tertidur, Aliyah duduk bersama suaminya di ruang depan. "Anas," katanya lembut, "aku ingin bicara tentang Malik." "Tentang memanah?" Aliyah mengangguk. "Anak itu hatinya bukan pada panah. Ia memaksakan diri agar engkau bangga. Tapi aku melihat sesuatu yang lain dalam dirinya. Sesuatu yang jauh lebih besar." Anas menarik napas. "Ilmu?" Aliyah tersenyum. Sejak kecil ia duduk seperti seorang penuntut hadis. Ia diam, ia mendengar, ia memahami. Kau sendiri pernah memujinya." Anas menghela napas panjang. Aku tahu. Tapi aku hanya ingin dia kuat, Aliyah. Dunia ini keras. Dan ilmu lebih menguatkan daripada panah, balas Aliyah. Kelak kau akan melihatnya." Anas memandangi wajah istrinya lama, lalu tersenyum dengan tulus. "Baiklah. Jika itu jalan Malik, biarkan ia memilihnya." Keesokan paginya, saat cahaya pertama menyentuh dinding rumah, Malik bangun lebih awal dari biasanya. Ia mencuci wajah, merapikan pakaiannya, lalu mengambil papan tulis kayu kecilnya. Tak ada anak panah di tangannya hari itu. Ibunya muncul di pintu. "Kau bangun cepat sekali." "Tentu, Ibu. Aku ingin ke majelis hadis pagi ini." Aliyah tersenyum bangga. "Apakah tekadmu sudah bulat?" "Bulat, Ibu." Malik menunduk hormat. "Aku ingin menjadi ahli hadis." Kata-kata itu diucapkan dengan suara kecil tapi penuh ketegasan. Di luar, suara teman-temannya yang sedang bersiap memanah terdengar samar. Malik menoleh sebentar, namun kali ini tidak ada keraguan di wajahnya. Aliyah merapikan sorban kecil di kepalanya. "Pergilah anakku. Semoga Allah memberkahi langkahmu." Dan sejak hari itu,
Sejak keputusan kecil namun besar itu, Malik tidak lagi terlihat di lapangan memanah. Ia lebih sering terlihat duduk di majelis-majelis ilmu, menyimak kata demi kata, hingga para guru mulai memperhatikannya. Keputusan itu, yang tampak sederhana bagi sebagian orang, ternyata menjadi pintu awal bagi lahirnya salah satu imam terbesar dalam sejarah. Madinah tidak pernah sama lagi setelahnya. Dan Malik, anak diam dengan adab yang sempurna, telah menapakkan kakinya pada jalan yang akan mengharumkan namanya selama beribu-ribu tahun. Majelis pertama, langkah kecil di Taman Ilmu Madinah. Pagi itu Madinah seperti berselimut cahaya. Matahari baru saja muncul dari balik rumah-rumah kecil yang terbuat dari tanah liat, memantulkan sinar keemasan di antara jalan-jalan sempit yang biasa dilewati para penuntut ilmu. Udara masih terasa sejuk dan aroma kurma segar dari pasar mencampur dengan wangi tanah yang basah. Di tengah suasana itu, Malik kecil berjalan dengan langkah pelan namun penuh tekad. Di tangannya ada papan tulis kayu yang ia peluk erat, bekal utama seorang pelajar hadis. Sorban kecil putihnya tertata rapi, tanda tangan lembut ibunya yang selalu memastikan ia tampil dengan adab terbaik. Setiap kali ia lewat, beberapa orang menoleh. Bukan karena Malik terkenal, tetapi karena cahaya tenang terpancar dari wajah anak kecil itu, seakan ia tahu persis tujuan hidupnya. Ketika sampai di dekat Masjid Nabawi, suara para qori menggema lembut dari berbagai halaqah kecil. Para penuntut ilmu duduk berkelompok, membentuk lingkaran-lingkaran rapi seperti bintang-bintang yang mengelilingi matahari. Dan di tengah semua itu, tampak sebuah majelis besar dikelilingi para orang dewasa, pemuda, dan anak-anak. Majelis itu dipenuhi dengan ketenangan dan wibawa, tempat seorang ulama besar menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kehati-hatian. Itulah majelis Rabi'ah Ar-Ra'i, guru besar Madinah, ulama yang terkenal karena logika tajam dan kedalaman pemahamannya. Malik menelan ludah. Kakinya sempat ragu melangkah. Majelis itu sangat besar, suara gurunya berat dan tegas. Para penuntut ilmu tampak jauh lebih dewasa daripada dirinya. Apakah aku pantas duduk di sini? Ia bertanya dalam hati. Namun tekadnya lebih besar daripada keraguannya. Ia melangkah maju perlahan hingga akhirnya berdiri di belakang para penuntut ilmu. Tiba-tiba, seorang pemuda tinggi bertubuh tegap menepuk pundaknya. "Hei anak kecil, majelis ini berat untukmu. Teman-teman sebayamu belajar di tempat lain." Malik mendongak tanpa gentar. "Aku datang untuk belajar hadis, bukan untuk bermain." Pemuda itu tersentak. Ia memperhatikan sorban rapi Malik, cara berdirinya, dan tatapannya yang bersih. "Dari mana kau belajar adab begitu?" Malik menjawab sederhana, "Dari ibuku." Pemuda itu hanya mengangkat alis, lalu memberi ruang. Malik duduk di belakang, ia merapatkan lutut, menundukkan kepala dan memegang erat papan tulisnya. Hatinya berdebar. Lalu suara Rabi'ah memenuhi udara. "Ketahuilah, ilmu bukan sekadar hafalan, ilmu adalah amanah." Malik tersentak. Kata-kata itu masuk ke dadanya seperti cahaya. Ilmu akan datang kepada orang yang menjaga dirinya terlebih dulu. Jaga lisannya, jaga hatinya, dan hormatilah guru-gurumu. Malik merasakan seluruh tubuhnya merinding, seakan kata-kata itu ditujukan langsung padanya. Ia tak berani mengangkat wajah, ia hanya mendengar, menyerap, dan menahan nafas setiap kali sang guru menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata itu terdengar, Malik menunduk lebih dalam. Ia menangis pelan, tanpa suara. Ada rasa haru, agum,
dan cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di pertengahan majelis, Rabi'ah tiba-tiba berhenti berbicara. Suasana hening, semua muridnya menatap dengan penasaran. Kemudian, sang guru memperhatikan ke arah belakang, ke arah Malik. Siapa anak kecil yang duduk paling belakang itu? Seluruh majelis menoleh. Malik merasa tubuhnya membeku. Pemuda tegap di sampingnya berbisik, "Itu kau." Malik menelan ludah. Ia berdiri perlahan, dengan sopan, tangan gemetar memegang papan tulis kecilnya. Namanya terucap dengan suara kecil. "Aku, Malik." Rabi'ah menatapnya dengan dalam. "Siapa yang menyuruhmu datang ke majelisku?" "Tidak ada, wahai guru. Aku datang karena ingin belajar hadis." "Berapa usiamu?" Malik menjawab dengan jujur, 9 tahun. Rabi'ah mengangkat alis, terkejut, lalu tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali muncul di wajahnya. "Aku melihat wibawa pada dirimu melebihi usiamu." Para murid berbisik takjub. Malik menunduk, wajahnya memerah. "Kau ingin belajar hadis?" tanya Rabi'ah. "Ya, guru. Dan kau tahu beratnya amanah ini?" "Aku tahu ilmu hadis bukan untuk orang yang tergesa-gesa dan bukan untuk orang yang ingin terkenal." Rabi'ah terdiam. Kata-kata itu bukan kalimat anak kecil. Itu adalah kalimat seseorang yang hatinya telah dibentuk oleh doa-doa seorang ibu. Rabi'ah mengangguk pelan. "Baiklah Malik, duduklah. Mulai hari ini, kau belajar di majelisku." Dan hari itu menjadi awal yang tidak pernah dilupakan Malik. Ia pulang ke rumah dengan langkah ringan, seakan bumi tidak lagi memiliki berat. Ibunya menunggu di pintu. "Bagaimana majelisnya?" tanya Aliyah. Malik tersenyum, senyum penuh cahaya. "Guru Rabi'ah menerimaku." Ibunya menahan air mata bangga. "Alhamdulillah." Dan beliau berkata, "Aku memiliki wibawa." Aliyah memeluk anaknya dengan lembut. "Wibawa bukan karena tubuh Malik, tetapi karena adab, dan adab itu aku lihat sendiri telah lahir darimu." Hari itu, sebuah pintu besar telah terbuka. Pintu yang kelak akan membawa Malik menjadi salah satu imam terbesar dalam sejarah Islam. Semua itu dimulai dari seorang anak kecil yang duduk paling belakang, dengan sorban rapi, adab sempurna, dan hati yang sudah mencintai ilmu sebelum ia menghafal satu hadis pun. Kiamat kecil di dalam rumah Imam Malik. Hari itu, matahari Madinah memancar lembut seperti biasa, tetapi di dalam rumah keluarga Ashbahi ada badai yang tak terlihat. Imam Malik, yang saat itu masih muda, menghabiskan banyak waktunya di masjid, duduk di majlis Rabi'ah Ar-Ra'yi, menelan ilmu dengan dahaga yang tak pernah padam. Tetapi bagaimanapun, rumah adalah tempat di mana seseorang diuji dengan cara yang paling sunyi. Ibunya melihat perubahan itu. Setiap siang, Malik lupa kembali ke rumah. Setiap malam ia pulang dengan mata yang merah karena membaca dan telinga yang panas karena mendengar perdebatan ulama. Itu bukan masalah. Masalahnya adalah Malik mulai lupa membantu di rumah. Lupa tugas-tugas kecil yang biasanya ia kerjakan sebagai putra lelaki. Dan di Madinah, sebuah keluarga selalu bergerak bersama-sama seperti satu tubuh. Suatu sore, ibunya menunggu di pintu. Malik datang dengan langkah ringan, membawa catatan kecil dari pelajaran hari itu. Wajahnya bersinar penuh semangat. Namun senyumnya padam ketika ia melihat ibunya berdiri dengan tatapan yang tidak marah, tetapi penuh luka halus. "Malik," kata ibunya dengan suara pelan, "kau pergi sejak fajar. Kau tinggalkan pekerjaan rumah. Adik-adikmu menunggumu membantu mengangkat air. Dan aku menunggumu sekadar untuk makan bersama." Malik menunduk. Untuk pertama kalinya, ilmu yang ia cintai terasa seperti pedang bermata dua, menghidupkan ruh, tapi juga bisa melukai orang-orang yang mencintainya. Aku sedang menuntut ilmu, Ibu," katanya pelan seolah itu cukup sebagai alasan. Ibunya menarik napas panjang. "Aku tahu kau menuntut ilmu,
Aku yang memintamu ke majlis Rabiah Ar-Ra'i. Aku yang memberimu pakaian agar pantas duduk di majlis para ulama. Tetapi Malik, ilmu itu tidak boleh merampasmu dari keluarga. Ilmu bukan alasan untuk mengabaikan adab. Kata adab itu seperti anak panah yang masuk tepat ke hatinya. Sunyi menyelimuti mereka. Hanya langkah-langkah pejalan kaki di luar rumah yang terdengar samar. Setelah beberapa saat, ibunya mendekat dan menyentuh bahunya. Malik, nak, ketahuilah, orang yang ilmunya tinggi tapi akhlaknya hilang, ia bagai pohon besar tanpa akar, akan tumbang pada hembusan angin pertama. Malik mengangguk perlahan. Dadanya panas. Ia ingin berkata bahwa ia tidak bermaksud mengabaikan, hanya saja semangatnya terlalu besar. Tetapi ia tahu, itu bukan saatnya membela diri. Malam itu, ketika keluarga makan bersama, Malik duduk lebih dekat dari biasanya, mendengarkan ibunya bercerita. Dan malam itu juga ia bangun untuk membantu mengangkat air, membersihkan halaman, dan memastikan rumah tidurnya rapi. Keesokan paginya, sebelum pergi ke masjid, ia datang kepada ibunya dan mencium kepalanya dengan penuh hormat. Ibu, ajarkan aku, bukan hanya ilmu, tetapi caranya menjaga hati. Ibunya tersenyum. Sebuah senyum yang hanya dimiliki seorang ibu ketika melihat anaknya belajar hal paling mahal dalam hidup, rendah hati. Sejak hari itu, dalam setiap langkah ilmunya, Malik membawa pesan ibunya. Ia belajar bukan hanya untuk menjadi alim, tetapi agar menjadi manusia yang lebih lembut, sabar, dan penuh adab. Dan kelak, ketika ia menjadi imam besar umat ini, orang-orang tidak hanya mengingat fatwanya, tetapi kelembutannya. Dan semuanya bermula dari kiamat kecil di dalam rumah itu, kiamat yang justru menghidupkan hatinya. Gurun ilmu yang tak pernah kering. Madinah semakin ramai. Para penuntut ilmu datang dari berbagai penjuru dunia Islam mencari cahaya yang memancar dari Masjid Nabawi dan dari rumah kecil seorang alim bernama Imam Malik bin Anas. Pada masa itu, Malik sudah mulai dikenal sebagai salah satu mufti muda. Namun ia tetap memilih hidup sederhana, menjaga lisannya, dan hanya berbicara bila benar-benar perlu. Baginya, ilmu bukan sekedar hafalan, tetapi ibadah yang harus dipikul dengan hati yang benar-benar bersih. Pada suatu pagi, saat langit Madinah tingginya bagai emas muda, Malik berjalan menuju masjid dengan langkah pelan. Meski tubuhnya besar dan tegap, gerakannya selalu tenang. Di tangannya tergenggam kitab-kitab catatan hadis sejak ia masih remaja. Lembaran-lembaran yang diwarisi dari ayahnya, kakeknya, dan para guru besar sebelumnya. Baginya, setiap helai tulisan itu seperti saksi ibadah panjang, bukan sekedar teks. Ketika ia masuk ke dalam masjid, banyak murid berdiri menyambut. Namun Malik mengangkat tangan pelan. "Duduklah. Ilmu tidak membutuhkan penghormatan untuk diriku, tapi penghormatan kalian kepada sunnah Rasulullah." Di dalam hati mereka, murid-murid itu semakin segan. Ada karisma yang tidak dibuat-buat dalam diri Malik, campuran antara ketegasan, ketenangan, dan kesalehan yang sulit dijelaskan. Hari itu, seorang pemuda dari Kufah datang membawa pertanyaan. "Wahai Abu Abdillah, aku ingin bertanya tentang satu hadis." Malik menatapnya lama. Ia tidak langsung menjawab. Sesekali ia memejamkan mata seakan menimbang setiap kata di dalam dadanya. Akhirnya Malik berkata, "Ilmu ini, wahai anak muda, bukan seperti baju yang kau ambil lalu kau pakai sesuka hati. Ia adalah amanah. Bila engkau bertanya tentang hadis Rasulullah, maka ketahuilah, setiap kata yang aku ucapkan bisa menjadi tanggung jawab di akhirat." Pemuda itu terdiam. Dadanya bergetar. Di sisi lain masjid, beberapa murid senior saling berbisik. Mereka tahu kebiasaan Malik yang sangat keras menjaga keabsahan hadis. Ia tidak pernah menjawab pertanyaan dengan cepat. Ia akan berhenti, duduk tegap, wajahnya berubah pucat, lalu ia akan berkata, "Hadis ini tentang Rasulullah. Aku tidak akan menjawab sebelum aku yakin aku berada di atas kebenaran." Ada hari-hari di mana Malik hanya menjawab 2 atau 3 pertanyaan. Meski murid-murid menunggu berjam-jam, namun mereka tetap setia karena mereka tahu
Ilmu yang keluar dari lisan Imam Malik selalu melewati saringan hati yang sangat suci. Di antara murid-muridnya hari itu, ada seorang pemuda miskin bernama Yahya bin Yahya Al-Laythi. Ia datang dari Andalus yang jauh. Rambutnya kusut, pakaiannya sederhana, namun matanya menyala dengan tekad. Melihatnya, Malik tersenyum. "Engkau dari mana, wahai anak?" "Dari Andalus, wahai Imam. Lautan kulewati hanya untuk duduk di hadapanmu." Malik menunduk sedikit, lalu berkata lembut, "Jika perjalananmu sejauh itu, maka janganlah engkau pulang kecuali membawa adab sebelum ilmu." Yahya menangis mendengar itu, karena ia tahu selama ini ia hanya ingin menjadi orang berilmu. Namun Malik mengingatkan bahwa hati adalah kitab pertama yang harus dibenahi sebelum membuka kitab lain. Di waktu sore, saat majelis selesai, Imam Malik berjalan pelan menuju rumahnya. Ia merasa lelah, bukan karena fisik, tetapi karena beratnya menjaga amanah hadits selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. "Wahai Abu Abdillah, tidakkah engkau lelah memikul ilmu? Mengapa engkau masih mengajar setiap hari?" Malik berhenti. Ia memandangnya lelaki itu lama. Lalu jawabannya turun perlahan, penuh hikmah. "Jika aku meninggalkan majelis ilmu, siapakah yang akan menjaga hadis Rasulullah dari tangan-tangan yang tidak amanah? Aku mengajar bukan untuk dunia. Aku mengajar agar kelak aku dapat berdiri di hadapan Rasulullah dengan kepala tegak." Angin soleh berhembus, seolah mengaminkan kata-kata itu. Malamnya, Imam Malik duduk sendirian di ruang kecilnya. Di hadapannya ada kumpulan hadis dan catatan-catatan fikih yang sudah kusut karena sering disentuh tangannya. Lampu minyak redup, tetapi wajahnya tampak bersinar dalam kesunyian. Ia menulis perlahan. "Ilmu tidak akan baik jika tidak disertai warok, dan warok tidak akan baik jika tidak disertai amal. Sementara amal tidak akan baik jika tidak disertai niat yang benar." Kalimat itu ia tuliskan sambil menahan air mata, karena bagi Imam Malik, jalan ilmuwan bukanlah jalan kemuliaan dunia, melainkan jalan panjang yang penuh ujian, syubhat dan godaan. Namun ia tetap berjalan, setapak demi setapak, demi menjaga warisan Rasulullah. Dan perjalanan itu baru saja mulai. Ribuan pertanyaan di bawah atap rumah Malik. Hari itu, matahari Madinah memantulkan cahaya keemasan yang lembut. Di rumah sederhana Imam Malik yang dindingnya terbuat dari batu dan kayu kurma, suasana berbeda dari biasanya. Para murid berdatangan bukan hanya untuk duduk di majelis, tetapi juga untuk belajar lebih dekat tentang pribadi guru mereka. Imam Malik, dengan rambut memutih dan wajah serius penuh wibawa, duduk di ruangan yang tidak terlalu luas, namun dipenuhi kitab. Lembaran-lembaran tua, gulungan catatan, riwayat hadis, dan berbagai pendapat ulama terdahulu tersusun rapi. Di ruang kecil inilah, sebagian besar Al-Muwatta, karya Agung Malik, ditulis, diperbaiki, dan diuji ulang selama bertahun-tahun. Sore itu, beberapa murid terpilih duduk melingkar di hadapan beliau. Di antara mereka ada Abdullah bin Wahab dari Mesir, Ashhab, dan Yahya Al-Laythi yang masih tampak gugup meski sudah berbulan-bulan belajar. Malik membuka percakapan tanpa menatap mereka lama-lama. "Hari ini, aku tidak ingin kalian hanya menghafal. Aku ingin kalian memahami." Hening. Para murid menunggu. Malik mengambil satu lembar tulisan dari tumpukan di hadapannya. Suaranya merendah, namun getarannya memenuhi ruangan. "Hadis ini, aku menelitinya selama 40 tahun. Para murid saling pandang. Yahya menelan ludah. 40 tahun. Malik lalu menatap mereka satu persatu, seakan ingin memastikan kata-katanya masuk ke hati, bukan hanya kepala. "Kalian ingin menjadi ulama? Maka pelajarilah kesabaran sebelum ilmu. Tidak ada dalam dunia ini yang berat melebihi menjaga amanah Rasulullah." Abdullah bin Wahab memberanikan diri bertanya, "Wahai Abu Abdillah, apakah engkau tidak takut jika riwayat yang engkau pilih salah?" Pertanyaan itu menusuk,
Tetapi Malik tersenyum kecil. Justru karena aku takut itulah aku berhati-hati. Ia menunduk, suara seraknya berubah lembut. Setiap malam, aku memohon kepada Allah agar tidak mengeluarkan satupun hadis dari lisanku, kecuali yang diridhoinya. Ruangan itu menjadi sunyi seperti kuburan. Para murid merasakan betul betapa beratnya beban seorang Imam Malik. Mereka tidak lagi melihatnya hanya sebagai guru besar hadis, tetapi sebagai penjaga warisan langit yang tidur dengan mata basah karena takut salah menisbatkan perkataan kepada Rasulullah. Di sudut ruangan, seorang murid muda mengangkat tangan perlahan. "Wahai Imam, mengapa engkau begitu sedikit meriwayatkan hadis dibandingkan para perawi lain? Padahal engkau bertemu begitu banyak guru." Malik memejamkan mata sejenak. Angin sore yang masuk dari celah jendela membuat tirai kecil itu bergerak. Sedikit, tapi sahih. Lebih baik dari banyak, tapi syubhat. Ia menghela nafas panjang. "Aku melihat puluhan perawi berbohong di Masjid Nabawi. Apakah kalian tahu betapa sakitnya melihat nama Rasulullah dijadikan alat untuk kepentingan dunia?" Murid-murid menunduk. Yahya menggenggam lututnya dengan erat. Ia merasakan dada Malik yang terbakar oleh kejujuran dan kecemburuan kepada sunnah. Malik melanjutkan, "Kalian harus tahu, aku bisa saja meriwayatkan ribuan hadis dalam waktu singkat dan menjadikan diri ini masyhur." Ia menatap mereka tajam. "Tetapi aku takut berdiri di hadapan Allah dengan tangan penuh dosa karena menyampaikan sesuatu yang tidak benar atas nama nabinya." Air mata tipis menggenang di mata Abdullah bin Wahab. Tiba-tiba suara ketukan terdengar di pintu. Seorang lelaki tua masuk dengan wajah gelisah. "Wahai Abu Abdillah, aku datang membawa sebuah masalah. Kaumku berselisih tentang warisan. Mereka ingin engkau mengeluarkan fatwa." Malik tidak langsung berdiri. Ia menatap lelaki itu, kemudian menunduk lama. "Datanglah besok." Lelaki itu tampak bingung. "Tapi masalah itu mendesak." Malik mengangkat tangannya perlahan. "Dan fatwa adalah sesuatu yang lebih mendesak bagiku. Jika aku salah, aku akan berdosa. Datanglah besok, aku harus meneliti." Lelaki itu pergi dengan langkah berat. Yahya mendekat, berbisik lirih. "Wahai Imam, apakah engkau belum mengetahui hukum masalah itu?" Malik menggeleng kepala. "Aku mengetahui, tapi aku ingin yakin." Ia memandang murid-muridnya dalam-dalam. Siapapun yang terburu-buru mengeluarkan fatwa, dialah yang paling dekat dengan neraka. Kata-kata itu menghantam dada mereka seperti palu besar. Malam menyelimuti Madinah. Di rumah kecil itu, lampu minyak kembali menyala redup. Sementara murid-murid telah pulang, Imam Malik masih duduk sendiri, memeriksa riwayat-riwayat, meneliti jalur-jalur sanad, mengulang-ulang hafalan. Ia bergumam sendiri, "Ya Allah, jagalah lisanku dari kesalahan. Jagalah hatiku dari ambisi dunia." Air matanya menetes pada lembaran kitab di hadapannya. Karena tanpa ada yang tahu, setiap malam Malik berjuang melawan rasa takutnya sendiri. Takut kalau ada satu riwayat yang ia sampaikan ternyata lemah, atau satu fatwa yang ia keluarkan ternyata tidak benar. Ilmu baginya adalah samudra yang dalam, dan ia seorang hamba yang terus berenang sambil memohon agar tidak tenggelam. Pada akhirnya, murid-murid yang belajar langsung dari rumah Imam Malik memahami sesuatu, bahwa tugas seorang ulama bukan hanya memahami teks, tetapi menjaga umat dari kesalahan. Dan untuk itu, hati harus lebih besar daripada kitab, dan ketulusan harus lebih kuat daripada hafalan.
Dan di rumah kecil itulah, Imam Malik membentuk generasi yang kelak membawa cahaya ilmunya hingga ke Andalusia, Mesir, Afrika Utara, sampai ke seluruh dunia Islam. Perjalanan masih panjang, dan gurun ilmu yang ditempuh Imam Malik belum menunjukkan tanda-tanda akan kering. Ujian wibawa ketika Madinah bergetar oleh kekuasaan. Hari itu Madinah tidak seperti biasanya. Pasar Nabawi yang biasanya ramai dengan pedagang kurma dan penjual kain, tiba-tiba dipenuhi bisikan tegang. Semua mata mengarah ke satu tempat, majelis Imam Malik. Bukan karena pelajaran hari itu, tetapi karena fitnah politik yang sedang mengguncang. Di dalam majelis, Imam Malik duduk dengan ketenangan yang hampir tidak masuk akal. Wajahnya teduh, namun tatapan matanya tegas. Para murid duduk melingkar dengan perasaan gelisah. Seorang murid berbisik, "Wahai guru, apakah engkau benar-benar akan menyampaikan pendapatmu hari ini?" Orang-orang berkata, "Gubernur tidak suka." Malik tidak menjawab. Ia hanya memandangi halaman kitab di depannya, tetapi pikirannya jauh lebih dalam dari sekedar teks. Hari itu masyarakat sedang dipaksa oleh penguasa untuk mengucapkan sumpah setia pada seorang pemimpin politik tertentu. Sumpah itu diambil dengan pemaksaan, bahkan ancaman. Murid lain bertanya dengan gemetar, "Wahai Abu Abdillah, mengapa engkau menolak menandatangani sumpah itu? Bukankah ini urusan dunia, bukan agama?" Imam Malik mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya tenang, namun getarnya membuat udara di ruang itu bergeser. Jika sumpah itu dipaksa, maka ia tidak sah. Dan jika tidak sah, maka aku tidak boleh diam. Hening. Para murid menunduk. Mereka tahu kata-kata itu bisa membuat Malik kehilangan kebebasannya atau nyawanya. Sebelum pelajaran dimulai, seorang utusan pemerintah datang. Ia masuk dengan suara sandal keras dan sikap sombong. "Wahai Malik bin Anas," katanya dengan nada menyindir, "Gubernur mendengar engkau menyebarkan pendapat yang melemahkan kekuasaannya." Para murid menahan napas. Utusan itu melanjutkan, "Kami memperingatkanmu agar tidak mengulanginya. Lidahmu tajam dan bisa mencelakakanmu." Suasana memanas, tetapi Imam Malik seperti gunung Uhud tidak bergeming. Ia menatap langsung ke mata utusan itu. "Katakan kepada gubernurmu, Malik tidak memberi fatwa demi manusia. Malik memberi fatwa demi Allah." Utusan itu terdiam, nadanya melemah. "Apakah engkau tidak takut?" Imam Malik menjawab tanpa berpindah sedikit pun dari tempat duduknya. "Yang aku takutkan hanyalah berdiri di hadapan Allah dengan lisanku penuh kebohongan." Utusan itu pergi dengan wajah merah padam. Namun ancaman itu bukan sekedar kata-kata. Beberapa hari kemudian, ketika Malik sedang menuju Masjid Nabawi, sekelompok pasukan pemerintah menghadangnya. Mereka membawa tongkat dan cambuk. Salah satu dari mereka berteriak, "Itu dia, orang yang menentang sumpah penguasa." Sebelum Malik bisa melangkah, sebuah cambuk menghantam punggungnya. Malik tersungkur. Para murid berteriak ketakutan, tetapi pasukan itu tidak peduli. Mereka mencambuk Malik berkali-kali, tanpa ampun, hingga bajunya robek dan tubuhnya lemas. Setelah puas, mereka meninggalkannya di tanah, terengah-engah namun tetap hidup. Orang-orang berlari mengangkat tubuhnya, membawa Malik ke rumah dengan air mata yang tak tertahan. Namun yang membuat Madinah bergetar bukanlah cambukan itu, tetapi kalimat yang keluar dari mulut Malik ketika ia sadar. "Mereka boleh menyiksa tubuhku, tapi mereka tidak bisa memaksaku berbohong atas nama agama." Kalimat itu menyebar ke seluruh Madinah seperti api. Para ulama, penduduk, hingga pedagang kecil mulai mengagumi keteguhan Imam Malik. Bahkan musuh-musuhnya pun mengakui keberaniannya. Beberapa hari kemudian, para murid berkumpul kembali di rumah Malik. Tubuhnya masih sakit, namun ia tetap duduk memberikan pelajaran. Yahya Al-Laitsi berkata dengan linangan air mata, "Wahai guru, mengapa engkau tidak menghindar? Engkau bisa saja diam, tetap mengajar dan tetap selamat." Malik senyum pelan meski wajahnya tampak menahan rasa nyeri. "Diamku akan membuat orang menyangka aku setuju. Dan diam ulama lebih membahayakan umat daripada kesalahan orang bodoh." Lalu ia menatap para muridnya satu persatu. "Tidak apa-apa tubuhku dihancurkan, asal agama ini tidak hancur karenaku."
Kata-kata itu membuat seluruh majelis menunduk bukan karena sedih, tapi karena hormat yang begitu dalam. Hari itu para murid menyadari, seorang imam bukan hanya mengajarkan kitab. Seorang imam menanggung beban umat di atas pundaknya. Dan Malik telah membuktikan bahwa wibawanya bukan sekedar nama besar, melainkan keberanian untuk menolak tekanan demi menjaga kebenaran. Majelis itu menjadi saksi bahwa Imam Malik bukan hanya ahli hadis. Ia adalah penjaga kehormatan agama, dengan hati yang selembut doa, dan keberanian yang sekeras gunung Uhud. Luka yang membuka gerbang kemuliaan. Kabar tentang penyiksaan Imam Malik tersebar seperti angin panas yang meniup seluruh penjuru Madinah. Dalam hitungan jam, setiap rumah, setiap toko, setiap lorong kota suci itu membicarakan satu hal. Imam Malik telah dicambuk karena mempertahankan kebenaran. Tidak ada yang tidak terkejut, tidak ada yang tidak terguncang. Masyarakat Madinah mengenal Malik bukan sekedar ulama. Ia adalah penjaga warisan Rasul, pewaris ilmu besar para tabi'in. Orang yang tutur katanya lembut, namun ilmunya kokoh seperti bumi tempat mereka berpijak. Karena itu, ketika tubuhnya dihancurkan, seakan seluruh kota ikut merasakan perih cambuk itu. Malam setelah kejadian itu, rumah Imam Malik penuh oleh orang-orang yang datang menjenguk. Cahaya lampu minyak menyebar lembut, tetapi suasana hati semua yang hadir gelap oleh kesedihan. Malik berbaring dengan posisi miring. Tubuhnya ditutup selimut tipis, tetapi darah yang membekas membuat kain itu tampak kusam. Seorang murid senior, Abdullah bin Wahab, duduk di sampingnya sambil menahan air mata. "Wahai guru, apakah engkau bisa tidur setelah kejadian tadi?" Malik membuka matanya perlahan. Suaranya hampir tak terdengar, tetapi penuh keteguhan. Seseorang yang memegang kebenaran tidak boleh membiarkan cambuk dunia membuatnya putus asa. Abdullah menunduk, menggigit bibirnya untuk menahan tangis. Murid lain, Yahya bin Yahya, mendekat dengan suara gemetar. "Guru, apakah engkau menyesal? Seandainya engkau diam, engkau tak akan begini." Imam Malik menatap murid-muridnya, sorotan matanya lembut seperti malam sebelum fajar. "Jika aku diam, lalu siapa yang berbicara? Jika aku mundur, lalu siapa yang maju?" Ia menghembuskan nafas pelan, lalu menambahkan, "Kebenaran itu mahal, dan kemahalannya tidak selalu dibayar dengan harta, kadang dibayar dengan tubuh." Kalimat itu menusuk hati semua yang mendengarnya. Beberapa hari kemudian, keadaan Madinah berubah total. Majelis ilmu Malik yang sebelumnya dipenuhi penuntut ilmu, kini justru lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang yang tidak biasa datang kini ikut duduk. Para pedagang menutup toko lebih awal, para pemuda duduk berdesakan, para wanita mendengarkan dari balik tirai. Mereka semua ingin melihat satu hal, bagaimana seorang ulama tetap berdiri setelah dipatahkan. Ketika Malik masuk ke majelis, seluruh hadirin berdiri spontan. Tidak ada yang memintanya, tidak ada yang mengatur. Tetapi seluruh Madinah seakan merasakan bahwa hari itu mereka tidak sedang menyambut guru, melainkan seorang pahlawan. Tubuh Malik masih terlihat kaku. Bajunya longgar agar tidak menekan bekas luka di punggungnya. Tetapi ketika ia duduk dan membuka kitab Al-Muwatta, suaranya kembali seperti semula. Jernih, tenang, penuh wibawa. Ia memulai pelajaran dengan hadis pertama. Perbuatan itu tergantung niat. Ketika kalimat itu keluar dari lisannya, banyak orang menangis. Mereka tahu Malik telah membuktikan makna hadis itu dengan tubuhnya sendiri. Niatnya lurus, tindakannya lurus, dan Allah menjaga kelurusannya. Tetapi tidak semua orang senang melihat hormat yang mengalir kepada Imam Malik. Beberapa pejabat merasa malu. Mereka takut rakyat semakin berpaling dari mereka. Mereka khawatir Malik menjadi simbol perlawanan moral yang tidak bisa mereka bungkam.
Maka mereka berkumpul di istana membicarakan langkah selanjutnya. Salah satu pejabat berkata, "Jika Malik semakin disanjung, rakyat tidak akan mendengar perintah kita." Yang lain menambahkan, "Dia lebih ditakuti daripada gubernur." Seorang yang paling berpengaruh kemudian berdiri dan berkata dengan nada keras, "Kita harus membuat orang lupa tentang kejadian itu. Kita harus memaksa Malik diam." Tetapi seorang penasihat tua menunduk dalam, lalu menghela ampas. "Kalian tidak mengerti. Semakin kalian memaksanya diam, semakin keras ilmunya bergema." Kalimat itu membuat suasana mencekam. Seseorang bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Penasihat itu berpaling perlahan, wajahnya serius. "Biarkan dia mengajar, tetapi awasi dia dengan ketat dan jangan biarkan dia menyentuh persoalan politik lagi." Semua mengangguk. Bagi mereka, itu strategi paling aman. Tetapi mereka lupa satu hal. Orang yang ilmunya berasal dari ketulusan tidak bisa dikendalikan oleh tekanan dunia. Suatu sore, setelah majelis selesai, seorang murid mendekati Malik, wajahnya tampak gusar. "Guru, apakah engkau tidak khawatir mereka akan menangkapmu lagi? Mereka sedang memperhatikanmu." Malik tersenyum tipis. "Jika aku takut kepada mereka, aku tidak pantas menjadi warisan ilmu Nabi." Murid itu menunduk, hatinya bergetar. "Lalu apa yang harus kami lakukan, wahai guru?" Malik menjawab dengan suara lembut yang seperti meruah ke seluruh ruangan. "Belajar, ajarkan kebenaran, dan jangan biarkan cambuk menghentikan ilmu." Kalimat itu menjadi nyala yang menerangi hati para murid. Mereka tahu perjuangan Malik baru saja dimulai, tetapi mereka juga tahu ujian itu telah memperlihatkan jati diri gurunya yang sesungguhnya. Bukan hanya ahli hadis, bukan hanya faqih besar, tetapi seorang lelaki yang berani berdiri ketika dunia mencoba memaksanya jatuh. Dan pada hari itu, sejarah mencatat, cambuk yang melukai tubuh Imam Malik justru membuka pintu kemuliaannya, dan Madinah menyaksikan bagaimana seorang ulama berubah menjadi simbol kebenaran. Saat ilmu menjadi pelita bagi negeri. Setelah badai cambuk itu berlalu dan luka-luka di punggung Imam Malik mulai mengering, muncul babak baru dalam perjalanan hidupnya. Babak yang tidak lagi hanya menguji tubuhnya, tetapi memuliakan ilmunya di mata seluruh dunia Islam. Madinah, kota suci yang pernah gemetar karena suara cambuk yang menghantam sang imam, kini mulai kembali hidup dengan cahaya yang lebih terang. Setiap kali Malik duduk dan membuka Al-Muwatta, masyarakat seakan melihat bukan lagi sekadar seorang ulama, tetapi pelita yang bersinar di tengah kegelapan umat. Gelombang murid dari segala penjuru. Nama Imam Malik menyebar lebih cepat dari angin. Dari Irak, Mesir, Andalus, Syam, bahkan dari negeri-negeri jauh yang tak pernah ia kunjungi, datang para pencari ilmu membawa tujuan yang sama, belajar kepada sang Imam Madinah. Maka berbondong-bondonglah mereka memasuki kota suci itu. Orang-orang asing tampak memenuhi pasar, masjid, dan penginapan. Sebagian memanggul karung berisi kitab, sebagian membawa hadiah untuk Imam Malik, sebagian lainnya datang dengan wajah penuh harapan. Dalam satu majelis, seorang pemuda dari Andalusia berdiri dengan suara bergetar, "Wahai Imam, aku menempuh perjalanan lebih dari 6 bulan untuk sampai ke majelismu." Imam Malik menatapnya dengan wajah teduh. "Perjalananmu akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa engkau menghargai ilmu." Pemuda itu menangis, bukan karena penatnya perjalanan, tetapi karena kelembutan hati gurunya yang menambah bobot ilmunya. Madinah menjadi ibu kota ilmu. Saking banyaknya penuntut ilmu yang datang, Madinah berubah. Toko-toko memperpanjang jam buka, penginapan penuh setiap hari, pedagang kitab panen rezeki,
Bahkan para penjual tinta dan bulu pena mendapatkan keuntungan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang pedagang tua pernah berkata kepada murid-murid Malik, "Dulu, orang datang ke Madinah hanya untuk ziarah dan haji. Sekarang mereka datang untuk seorang manusia yang Allah beri cahaya dalam lisannya. Ini bukan sekadar pujian, ini kenyataan yang menjadi kebanggaan penduduk kota Nabi. Amirul Mukminin menghormatinya. Ketika dinasti Abbasiyah berhasil merebut tampuk kekuasaan, mereka mendengar pula tentang Malik. Suatu hari, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur mengirim utusan ke Madinah untuk menyampaikan pesan khusus kepada sang imam. Utusan itu duduk di hadapan Malik dengan penuh takzim. "Wahai Abu Abdullah, Amirul Mukminin mengirimkan salam untukmu, dan ia berkata, ilmumu telah menyatukan hati umat. Engkaulah penjaga madrasah Madinah." Malik menunduk sedikit, merendah sebaik mungkin. "Semua ilmu berasal dari Allah. Aku hanyalah jalan yang ia pilihkan." Tetapi Khalifah tidak berhenti di situ. Ia mengirimkan pesan lain. "Wahai Malik, aku ingin menjadikan Al-Muwatta sebagai kitab resmi negara. Aku ingin seluruh wilayah Islam mengamalkannya." Para murid terkejut. Jika usulan itu diterima, Al-Muwatta akan menjadi kitab paling berpengaruh di seluruh dunia Islam. Tetapi Malik dengan keteguhan sikap yang sama ketika menolak tekanan politik sebelumnya, menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, jangan memaksa manusia mengikuti satu pendapat. Para sahabat Nabi telah tersebar, dan ilmu bersama mereka telah berpisah ke berbagai negeri. Biarkan umat mengikuti ulama negeri mereka." Utusan itu terdiam. Ia tak menyangka jawaban itu keluar dari seseorang yang baru saja ditawarkan kekuasaan ilmiah terbesar pada zamannya. Ketika ia menyampaikan jawaban itu kepada Khalifah, Abu Ja'far al-Mansur tersenyum. Demi Allah, Malik telah memuliakan dirinya dan memuliakan agama ini. Sebuah kisah yang membekas, ketegasan di hadapan kekuasaan. Meski hubungan Imam Malik dengan penguasa membaik, ketegasannya tidak pernah pudar. Dalam sebuah peristiwa, seorang pejabat besar mengirimkan anaknya untuk belajar kepada Malik. Pemuda itu datang dengan penuh kesombongan, mengira kehormatannya sebagai putra pejabat membuatnya lebih tinggi dari murid-murid lain. Ia masuk ke majelis dan duduk di tempat paling depan, menyingkirkan murid lain. Imam Malik menatapnya dan bertanya tenang, "Siapa engkau?" Pemuda itu menjawab dengan congkak, "Aku putra pejabat Fulan." Malik mengangguk, lalu berkata, "Jika engkau datang untuk belajar, duduklah seperti para murid. Jika engkau datang untuk sombong, keluarlah. Majelis ilmu bukan tempat meninggikan kehormatan dunia." Pemuda itu terdiam. Semua mata menatapnya. Pelan-pelan, ia mundur, lalu duduk di belakang, di antara dua budak yang datang menuntut ilmu. Dan hari itu, murid-murid Malik belajar sebuah pelajaran berharga. Ilmu tidak tunduk pada pangkat, ilmu tidak sujud pada jabatan. Ilmu hanya memuliakan orang yang merendahkan diri di hadapannya. Ilmu Malik menembus generasi. Tahun-tahun berlalu, murid-murid Imam Malik mulai pulang ke negeri masing-masing. Mereka membawa dalam dada bukan hanya hukum-hukum fikih, tetapi adab Madinah, keteguhan, kesabaran, wibawa. Satu persatu, mereka menjadi ulama besar. Ibn Wahab di Mesir, Ibn Al-Qasim di Afrika Utara, Ashhab di Andalusia, Yahya bin Yahya yang nanti membawa Al-Muwatta hingga menjadi kitab standar di Andalusia selama berabad-abad. Mereka tidak hanya membawa ilmu Malik, mereka membawa cahaya Malik. Dan cahaya itu akan menyebar jauh melampaui apa yang sang imam bayangkan. Pada malam-malam tertentu, ketika Imam Malik duduk sendiri setelah selesai mengajar, ia sering menatap jendela rumahnya yang menghadap ke langit Madinah. Ia bergumam pelan, "Ya Allah, aku hanyalah seorang hamba-Mu. Jika ada kebaikan dalam ilmuku, sebarkanlah. Jika ada kekeliruan, hapuskanlah." Dan langit Madinah seakan menjawab doa itu dengan keheningan yang penuh keagungan.
karena semua pemuda, pedagang, ulama, pejabat, dan masyarakat yang pernah masuk ke majelis Malik tahu mereka sedang menyaksikan lahirnya salah satu puncak ilmu terbesar dalam sejarah Islam. Ketika dunia mengetuk pintu rumah sang imam, Madinah sedang memancarkan ketenangan khasnya ketika kabar itu tiba. Kabar yang pelan, namun berbahaya. Dari utara sampai selatan, dari pedagang ke pedagang, dari majelis ke majelis, nama Malik disebut-sebut bukan hanya sebagai ahli ilmu, tetapi sebagai seseorang yang mulai tidak disukai sebagian kalangan istana. Semuanya bermula dari satu hal kecil yang tampak sepele. Fatwa Imam Malik tentang talak yang dipaksa tidak sah. Di mata masyarakat, itu fatwa yang menyelamatkan banyak pernikahan yang hampir runtuh karena paksaan penguasa. Tetapi di mata para pejabat, fatwa itu seperti palu yang memecah tembok kekuasaan mereka. Itu membuat banyak keputusan pejabat tampak zolim dan tidak sah secara syariat. Dan sejak itu, dunia mulai mengetuk pintu rumah Malik. Suatu sore, setelah mengajar di Masjid Nabawi, Malik berjalan pulang. Udara Madinah lembut, tetapi hatinya terasa berat. Ia melihat beberapa orang memandangnya dengan bisik-bisik. Sebagian murid mendekat dengan gugup, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak berani membuka mulut. Setibanya di rumah, salah satu murid tua, Yahya, akhirnya memberanikan diri bicara. "Wahai Imam, aku mendengar kabar bahwa gubernur tidak menyukai fatwamu dan bahwa para mata-mata istana menyebutmu sebagai ancaman." Malik memejamkan mata sesaat. Ia bukan orang yang mudah takut, tetapi ia juga tidak pernah menginginkan ketegangan dengan pemerintah. Ia hanya ingin menegakkan ilmu. Namun ilmu yang benar seringkali berbenturan dengan kekuasaan. "Yahya," jawab Malik pelan, "jika aku membiarkan kebenaran dibengkokkan oleh tekanan dunia, lalu apa yang akan aku bawa ketika aku menghadap Allah?" Tidak lama setelah itu, rumor berubah menjadi ancaman nyata. Suatu malam, seorang utusan datang membawa pesan dari rumah gubernur. Pesan itu pendek, tajam, dan dingin. Malik diminta berhati-hati dalam berfatwa. Kata berhati-hati itu terdengar seperti peringatan, bukan nasihat. Murid-murid panik. Mereka menutup pintu-pintu rumah sang imam, menjaga malam-malamnya dengan hati gelisah. Tetapi Malik tetap mengajar seperti biasa, duduk di majelis Nabawi dengan ketenangan yang hampir menakutkan. Ia tidak pernah menyebut ancaman itu kepada murid-muridnya, tetapi sorot matanya lebih dalam, lebih tegas, mengatakan bahwa ia sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Dan yang terjadi benar-benar datang. Pagi hari itu, ketika ia berjalan menuju masjid, tiba-tiba beberapa prajurit mendekat. Mereka berpakaian resmi. Wajah mereka dingin. Salah satunya berkata, "Gubernur meminta Anda datang bersamanya." Suara itu bukan permintaan, itu perintah. Murid-murid yang melihat kejadian itu segera bergerak mendekat, tetapi Malik mengangkat tangannya, menenangkan mereka. "Biarkan aku pergi. Tidak ada yang perlu ditakuti dari kebenaran." Ia berjalan bersama para prajurit itu. Di sepanjang jalan, orang-orang Madinah berhenti, menatap dengan campuran hormat dan cemas. Mereka tahu, ketika ulama dipanggil penguasa, itu jarang karena hal baik. Di dalam istana, Malik diminta duduk. Gubernur menatapnya dengan mata yang menyimpan kemarahan yang tak disembunyikan. "Wahai Malik, fatwamu membuat orang-orang memberontak. Mereka menggunakan namamu untuk melemahkan keputusan-keputusan kami." Malik menatap lurus tanpa gentar. "Aku tidak memihak siapapun. Aku hanya memihak kebenaran." "Kau adalah ancaman," kata gubernur tajam. "Jangan membuat masalah untuk negeri ini." Malik menghela napas. Masalah tidak muncul dari fatwa yang benar. Masalah muncul dari tindakan zolim yang memaksa orang untuk tunduk kepadanya. Itu kata-kata yang membuat udara di ruangan itu membeku. Gubernur mengetukkan jarinya ke meja kayu. Penjaga menegang. Malik tahu ia baru saja memasuki medan yang berbahaya. Dan benar, sejak pertemuan itu, tekanan terhadapnya meningkat.
para mata-mata istana mengikuti gerak-geriknya. Sebagian muridnya takut datang ke majelis. Gedung istana dan suara cambuk seakan menjadi bayang-bayang yang terus membuntutinya kemanapun ia melangkah. Tetapi Malik tetap berdiri tegak, seperti pohon besar di tengah badai. Ia tahu jalan kebenaran tidak pernah sunyi dari resiko. Ia tahu seorang alim harus memilih, tunduk kepada manusia atau tunduk kepada Allah. Ia sudah menentukan pilihannya jauh sebelum ancaman pertama datang. Dan babak baru dalam hidupnya pun dimulai. Babak di mana ujiannya bukan lagi mencari ilmu, tetapi mempertahankan kebenaran di saat seluruh dunia ingin membungkamnya. Cambuk kekuasaan dan punggung seorang imam. Madinah belum pernah setegang hari itu. Kabar tentang Imam Malik yang mengganggu stabilitas sudah sampai ke telinga para pejabat tinggi. Mereka menganggap fatwa beliau bukan sekadar pendapat agama, tetapi ancaman politik. Dan di zaman itu, ancaman semacam itu dibalas bukan dengan debat ilmiah, tetapi dengan cambuk, penjara, dan tekanan. Pagi itu, beberapa prajurit mendatangi rumah Imam Malik. Mereka tidak mengetuk dengan sopan seperti hari-hari sebelumnya. Mereka menghantam pintu seolah menagih hutang besar. Murid-murid yang sedang berkumpul terkejut. Sebagian berdiri, sebagian mundur ke dinding dengan wajah pucat. Malik keluar dengan pakaian sederhana, wajahnya tenang seperti orang yang hendak pergi ke masjid. "Wahai Malik," kata komandan prajurit itu, "engkau diperintahkan untuk datang ke istana. Ada perkara yang harus diselesaikan." Tidak ada pilihan yang ditawarkan, tidak ada penjelasan. Malik mengangguk dan menyuruh murid-murid tetap tinggal. "Aku akan kembali," katanya lembut, meski ia sendiri tidak yakin kapan kembali. Ia berjalan di antara para prajurit itu, melewati jalan-jalan Madinah yang biasanya damai. Hari itu angin terasa lebih panas. Matahari seolah menatap dari puncak langit dengan tatapan tajam. Orang-orang berhenti di pinggir jalan, melihat imam besar Madinah dibawa seperti tersangka. Tidak ada yang berani bicara, hanya bisikan-bisikan halus yang berputar di udara seperti doa yang takut terdengar. Di istana, gubernur sudah menunggu. Wajahnya tegang dan dingin. "Wahai Malik," katanya tanpa memberi salam, "fatwamu membuat kekacauan. Orang-orang menggunakan pendapatmu untuk menolak sumpah yang dipaksakan. Engkau membuat rakyat memberontak pada kekuasaan." Malik berdiri tegak. "Aku hanya berkata bahwa orang yang dipaksa tidak sah sumpahnya. Itu adalah hukum Allah, bukan pilihanku." "Aku merusak otoritas kami," balas gubernur. "Jika orang tidak takut pada sumpah, bagaimana mereka akan tunduk?" Malik menatapnya dengan ketenangan yang hanya dimiliki para ulama besar. "Tunduklah dengan keadilan, bukan dengan paksaan." Itulah kalimat yang membuat ruangan itu membara. Gubernur menghantam meja, lalu memberi isyarat kepada para penjaga. "Tangkap dia!" Dalam sekejap, tangan-tangan kasar itu mencengkram lengan Malik. Ia tidak melawan, ia tidak menjerit. Hanya wajahnya yang tetap teduh, seolah ia sedang diajak berjalan ke majelis ilmu, bukan ke tempat penyiksaan. Mereka membawanya ke halaman yang luas, tempat hukuman biasanya dilakukan. Di sana sudah menunggu cambuk-cambuk panjang yang ujungnya terbuat dari kulit keras. Murid-murid Malik mengikuti dari jauh, sebagian menangis, sebagian marah, tetapi tidak satu pun berani mendekat. Mereka tahu apa yang terjadi pada siapapun yang mencampuri urusan istana. Perintah itu datang begitu dingin. "Cambuk dia!" 2 prajurit menggenggam bahunya, 2 lainnya menarik bajunya hingga tersingkap dari bagian punggung. Dan ketika cambuk pertama diayunkan, suara itu pecah di udara seperti petir. "Tak!" Punggung Malik bergetar, udara tercekat di tenggorokan para murid yang menyaksikan. Tetapi Malik tidak mengeluarkan satupun keluhan, tidak ada erangan, tidak ada teriakan, hanya matanya yang terpejam seperti seseorang yang sedang mengingat ayat Al-Quran yang menuntunnya sejak kecil. Cambuk kedua turun, cerat, darah mulai terlihat, bajunya sobek, murid-murid tak tahan lagi. "Wahai imam!" teriak salah satu dari mereka. Tetapi prajurit mengancam mereka dengan pedang. Cambuk ketiga, keempat, kelima. Setiap kali cambuk menghantam punggungnya,
Malik semakin terlihat seperti batu karang, kokoh, diam, tetapi menyimpan robekan yang tak terlihat. Hingga akhirnya tubuhnya roboh, para prajurit membiarkannya terjatuh begitu saja, lalu meninggalkannya di tanah panas Madinah, penuh debu dan darah. Murid-murid berlari menghampiri. Mereka mengangkat tubuh gurunya yang sudah lemah. Malik berusaha duduk meski wajahnya pucat. "Jangan menangis," katanya lirih. "Ini jalan para ulama. Jika aku diam karena takut cambuk, apa bedanya aku dengan mereka yang menjual agama demi dunia?" Kalimat itu menghancurkan hati murid-murid. Mereka menangis semakin keras. Mereka membawanya pulang, menyembuhkan luka-lukanya dengan minyak dan kain. Malik tidak bisa mengajar selama berhari-hari. Setiap kali ia bangun dari tidur, sakit itu menjalar dari punggung ke seluruh tubuhnya. Namun ia selalu tersenyum, seolah cambuk-cambuk itu adalah tamu yang sudah ia tunggu sejak lama. Madinah gempar. Kabar tentang penyiksaan Imam Malik menyebar cepat. Para ulama di kota-kota lain mengutuk tindakan ini. Rakyat mulai berbisik, jika ulama besar seperti Malik disiksa, apa lagi yang harus ditakutkan? Tekanan terhadap gubernur meningkat, dan justru karena cambuk itulah kedudukan Malik justru menjadi semakin tinggi di mata manusia maupun di sisi Allah. Punggungnya hancur, tetapi kewibawaannya justru tumbuh megah. Dan dari luka-luka itulah lahir bab baru yang lebih besar dalam hidupnya, yang bukan hanya menguji tubuhnya, tetapi juga kejernihan hatinya sebagai penjaga ilmu. Mu'adha menyebarkan negeri-negeri. Madinah menjadi pusat dunia. Malam itu, Masjid Nabawi lebih sunyi dari biasanya. Imam Malik baru saja menyelesaikan pelajaran hadis, namun ia tetap duduk tegak bersandar pada tiang dekat Raudhah. Di hadapannya, kitab Al-Muwaffaq terbuka. Aromanya masih segar seperti tinta baru. Lampu-lampu minyak menari samar di udara malam Madinah, seakan menyambut lahirnya sebuah karya yang kelak mengguncang dunia ilmu. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar masjid. Seorang musafir dari Kufah masuk dengan wajah penuh harap. "Wahai Imam," katanya sambil menunduk hormat, "aku telah menempuh perjalanan lebih dari sebulan untuk membaca Muwatta dari lisanmu." Imam Malik tertegun, antara kagum dan takut. Ia menatap lembar-lembar kitabnya yang sederhana, lalu menatap musafir itu yang datang ke Madinah hanya untuk mendengar satu kitab darinya. "Engkau datang sejauh itu hanya untuk kitab ini?" tanya Imam Malik perlahan. "Demi Allah, wahai Imam, di Irak banyak ulama membicarakan kitabmu. Mereka mengatakan, jika engkau ingin mendengar hadis yang paling mendekati zaman Rasulullah, pergilah ke Madinah. Maka aku datang." Imam Malik menunduk, ada gemetar halus di tangannya. Bukan bangga, melainkan rasa amanah yang menekan dada. "Duduklah," katanya lembut. Malam itu, musafir itu bukan hanya membaca, ia menangis. Di beberapa bagian ia berkata, "Seolah aku mendengar para sahabat tadi baru saja menyampaikannya." Kabar itu menyebar seperti cahaya yang berlari. Dari Irak datang rombongan besar, dari Mesir, dari Basrah, dari Syam, bahkan dari Andalusia, negeri yang jauh di barat. Rumah Imam Malik tak lagi sepi. Setiap hari orang datang mengetuk pintu, berkata, "Wahai Imam, ajarilah kami kitabmu." Dan meskipun tubuhnya kadang lemah, beliau tidak pernah menolak seorang pun. Ia selalu berkata, "Ilmu ini bukan milikku, ia milik umat Rasulullah." Kehadiran Muwatta membuat Madinah berubah, seolah kota itu kembali menjadi pusat ilmu seperti masa Umar bin Khattab. Majelis-majelis padat, murid-murid mendiskusikan hadis, athar, dan fatwa Imam Malik di setiap sudut masjid. Kadang-kadang murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, apakah engkau tidak ingin pergi ke negeri lain untuk menyebarkan kitabmu?" Imam Malik tersenyum kecil. "Aku tidak akan meninggalkan Madinah. Kaki ini tidak akan menginjak tanah lain setelah menginjak tanah Rasulullah." Sikapnya itu menjadi pembicaraan banyak orang. Ada yang kagum, ada yang heran. Namun Imam Malik punya alasan yang ia simpan dalam-dalam. Selama beliau bisa mengajar di Masjid Nabi, maka itulah tempat terbaik di dunia. Namun semakin Muwaffaq menyebar, semakin banyak pula tantangan yang datang. Perjalanan kitab itu ke berbagai negeri membuka pintu bagi pujian, sekaligus perdebatan. Para ulama dari Irak ingin membantahnya.
Para ahli hadis ingin mengujinya. Para murid Imam Abu Hanifah membawa pertanyaan-pertanyaan sulit yang terdengar seperti panah yang diarahkan kepada seorang imam yang duduk tenang di sudut masjid. Tetapi Imam Malik tidak gentar. Ketika ada seorang dari Kufah mencoba merendahkan metode beliau, berkata, "Ilmu Irak lebih luas karena kami tidak dibatasi seperti penduduk Madinah." Imam Malik menjawab dengan ketenangan yang menusuk hati, "Kalian memiliki ilmu, kami pun memiliki ilmu. Namun, keutamaan Madinah adalah bahwa ia rumah Rasulullah. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap keputusan para sahabat masih tersimpan di tanah ini. Aku hanya meneruskan jejak mereka." Jawaban itu tersebar luas, menggetarkan Irak dan Syam. Ulama-ulama besar mengakui, tidak ada yang lebih lembut, lebih tenang dan lebih dalam daripada Malik bin Anas. Pada akhirnya, Al-Muwatta menjadi seperti sungai yang mengalir ke segala penjuru dunia Islam. Ada yang membacanya di masjid-masjid kecil Andalusia, ada yang menghafalnya di rumah-rumah Mesir, ada yang mengajarkan setiap barisnya di Kufah dan Basrah. Namun bagi Imam Malik, kitab itu bukan untuk popularitas. Ketika seorang murid berkata, orang-orang menyebut Muwatta sebagai kitab paling sahih di muka bumi, Imam Malik menutup kitabnya perlahan. Semua suara hilang. Hanya ada bisikan rendah seorang hamba. Mudah-mudahan demikian. Tapi siapapun yang berkata begitu, janganlah dia menyanjungku. Katakanlah, ini hanyalah kitab yang berusaha mendekati sunnah Rasulullah. Di balik kesunyian Madinah, kitab itu terus hidup. Dan dengan tiap lembaran yang dibacakan di tempat yang jauh, namanya semakin kuat. Tapi Imam Malik tetap duduk di masjid dengan wajah yang sama, sederhana, bersahaja, seperti seorang murid yang baru belajar hari pertama. Muwatta telah terbang ke seluruh dunia, tapi Malik bin Anas tetap tinggal, menjaga Madinah, menjaga ilmunya, dan menjaga dirinya agar tidak sombong walau Allah telah meninggikan namanya. Sampai di sini dulu perjalanan Imam Malik yang bisa kita petik hikmahnya hari ini. Kisah beliau belum selesai, masih banyak teladan, sikap dan keputusan beliau yang akan memperkuat kecintaan kita kepada para ulama. Nantikan bagian berikutnya insya Allah. Kalau teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari episode ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.